Oke, makasih yang udah ngingetin. Malam guys, jadi tadi habis olahraga agak agak capek. Ada yang tahu nggak ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah Terus sama kayak bentuk kedua nggak sih? iya bener sama kayak bentuk kedua. Yang Yang Lem ya? iya bener banget. akus tangan U per A plus C. Atas tangan apa lemnya? Pakainya kita ini ke lennya. Jadi kan ini iya Seper 2 U plus 2 gitu kan. iya Jadi bener. len len mutlak U plus 2. Iya Mutlak banget. 2 plus U. Jadi hasilnya adalah len harga mutlak dari 2 plus U plus C. Apakah udah selesai? Tentu belum ya, karena yang ditanya adalah ini si Masukin U-nya. E pangkat X. Iya bener, masukin E pangkat X-nya ke U. Jadi 2 2 plus F kan pangkat X harga mutlak dari E pangkat X plus C, plus C. gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gue mau sedikit koreksi aja sih. Itu harusnya kalau dibuat len, 2 tambah U itu harus dimisalin lagi dari V. Nggak bisa langsung buat len 2 plus U. Iya Tapi bener. emang di kasus soal ini, ya emang bisa. Iya, makasih buat tadi yang udah ngingetin. Jadi Dan untuk memang pemisalannya lebih bisa digunakan kalau langsung 2 plus E pangkat X. DU-nya tetap E pangkat X juga kok. oke, terima kasih. Jadi ya bisa kayak gitu juga, bisa kalian misalin dulu 2 plus U-nya misal Y, terus nanti berarti DY sama dengan DU, terus dipakai ln hasilnya berarti kan integral seper Y DY. Jadi nanti hasilnya adalah ln harga mutlak Y plus C, dan nanti bisa langsung dimasukin. Dan hasilnya tetap sama guys. Oke, aku lanjutin ya ke soal nomor 2. Aduh, nggak bisa dikebawain lagi. Oke, wait. Yang kedua. Yang kedua, integral dari 6Z akar 4 plus Z kuadrat DZ. Oke, langkah pertama adalah apa guys? Langkah pertama. Misal yang dimisalin apa? Misal U sama dengan Z kuadrat. kalau misal U sama dengan Z 4 kuadrat, plus itu Z nanti kuadrat. iya benar, 4 plus Z kuadrat. Kalau sebenarnya mungkin bisa ya, cuman agak ribet kalau misal U-nya sama dengan Z kuadrat gitu. Jadi untuk mempermudah, kita langsung misal U-nya sama dengan 4 plus Z kuadrat, sehingga DU sama dengan 2Z DZ. Nah, nanti si ini akan menjadi integral dari 3 akar U 2Z DZ. Sebenarnya ini nggak boleh langsung U sih, harusnya tetap ditulis 4 plus Z kuadrat dulu. Cuman aku harap kalian langsung paham lah ya. Sama dengan 3 akar U DU. Nah, kayak gini. Sama dengan 3, ini bisa dikeluarin 3-nya. Jadi integral U DU sama dengan 3 kali 2/3. Karena kan pangkat 3/2 ya. Pangkat 3/2 seper 3/2 kan 2/3. Dikali U pangkat 3/2 plus C. 3-nya bisa dicoret, hasilnya adalah 2 kali U pangkat 3/2 plus C. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Karena di sini nggak terlalu banyak partisipannya, jadi aku berharap kalian tuh kayak aktif gitu, biar kalau ada sesuatu yang kurang atau ya semisal apa ada salahnya juga kalian ingetin, terus habis itu aktif nanya juga gitu, jadi biar sama-sama paham gitu. Bisa di next ke nomor selanjutnya.
Itu tiba-tiba 3 gimana sih? 6Z bagi 2 apa gimana? Yang mana ini? Bentar, bentar, bentar. Ini ya? Hmm. Aduh. Ini ya? Ya. Jadi 6Z ini gimana ceritanya? Pokoknya bagaimana agar nanti ada 2Z gitu. Jadi 6 kali 3 kali 2Z kan 6Z. Jadi aku pecah gitu biar si 2Z DZ-nya bisa diubah jadi DU. Oke, oke, oke. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau mungkin kalian mau malu buat nanya langsung gitu bisa kok lewat chat gitu. Bisa aku lanjut ke nomor selanjutnya? Lanjut. Bisa ya, bisa aku lanjut ya. Nah, lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 integral sin akar T per akar T dt. Nah, ya pasti balik lagi dong ke pemisalan lagi gitu. Yang dimisalin apa guys? Misal U sama dengan Bukan. T. Akar T ya. Ya, benar banget. Misal U sama dengan akar T. Karena semisal bentuknya nanti, misal ya, misal T, misal U sama dengan T, itu nanti bentuknya tetap sin akar U gitu. Tetap ada sin akarnya gitu. Tapi untuk mempermudah, jadi kita misalnya adalah U-nya itu akar T. Jadi biar bentuknya nanti jadi sin U gitu. Sehingga hasilnya nanti adalah integral dari sin U, maaf, ini dihitung dulu. Berarti DU sama dengan, ada yang tahu akar T turunannya berapa? Per 2 akar T. Benar banget, 1/2 akar T dt. Berarti akar T 2DU sama dengan 1/4 akar T dt gitu. Nah, bentuk ini ada di soal. Berarti bisa langsung aja. Aku hapus dulu ya yang ini. Nanti jadinya 2 kali sin U DU sama dengan 2 akar, kok akarnya? 2 integral sin U DU. Integral dari sin U DU ada yang tahu? Harus tahu dong. Min cos U. Bener banget, min cos U. Sehingga nanti hasilnya adalah min 2 cos U plus C. Kita masukkan lagi bahwasanya si U sama dengan akar T. Sama dengan min 2 cos akar T plus C. Oh ya, yang di atas ini tadi belum aku masukin. Aku ulang dulu ke atas. Wait. Ini susah banget kalau buat nyari pinggirannya. Coba ketuk 2. Ya, gimana? Enggak lanjut. Ini tadi kan punya adalah 4 plus Z kuadrat ya, berarti sama dengan 2 dalam kurung 4 plus Z kuadrat pangkat 3/2 plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi bukan cuma 2 kali U pangkat 3/2 plus C ya. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa sebelum lanjut. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih?
Atau bisa lanjut? Kalau bisa lanjut, bisa aku lanjut langsung. Lanjut. Lanjut ya. Wait. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ih, susah lagi dong. Oke, nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah, kalau yang 7.1 ada 6 soal insya Allah. Ini agak ribet yang nomor 4. Akar 3x kuadrat plus 2x per x plus 1 dx. Kalau kalian nemu soal seperti ini, yang kalian lakuin pertama kali apa guys? Apakah pemisalan? Tentu susah ya kalau dimisalkan lagi gitu. Apakah bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang punya ide nggak? Yuk. Ada yang punya ide? Ini digimanain? Difaktorkan. Hampir benar. Dikeluarin X-nya hampir benar juga. Apa? Selain difaktorkan sama dikeluarin X-nya. Kira-kira apa guys? Jadi kita usahakan mengubah bentuk gitu. Mengubah bentuk yang di atas itu menjadi X plus 1 gitu. Memuat X plus 1. Tapi di situ ini 3, ini 2 gitu. Kayak gak nyambung banget. Itu bisa gimana caranya nanti biar bisa X plus 1 gitu kan. Susah ya guys. Jadi kita ubah Kurang tiga. Gimana tadi? dijumlah atau dikurangin gitu biar mengandung F plus 1. Iya benar. Jadi ini sebenarnya melengkapi kuadrat sempurna, hampir seperti itu itu. 3x kuadrat plus 2x itu sama dengan 3 kali x plus 1 kuadrat min 4 x plus 1 min 1. Gini guys. Sehingga tinggal kita masukin di sini. Berarti 3x plus 1 kuadrat min dalam kurung 4 x plus 1 min 1 per x plus 1 dx. Baru kita misalkan gitu. Misal U sama dengan x plus 1, berarti du sama dengan dx. Sama dengan hasilnya nanti adalah 3u kuadrat min dalam kurung 4u min 1 per u du. Sama dengan integral dari 3u kuadrat min 4u plus 1 per u du. Nah, kalau kayak gini ya tinggal dipecah aja gitu. Jadinya gimana? Jadinya adalah integral dari 3u min 4 plus 1 u du sama dengan integral, langsung aja bisa dong, 3/2 u pangkat 2 min 4u plus ln harga mutlak u du. Belum selesai, harus kita masukin u-nya tadi, kembalikan u-nya gitu. Jadi hasilnya adalah di sini hasilnya adalah 3/2 dalam kurung x plus 1 kuadrat min 4 x plus 1 plus ln harga mutlak x plus 1 plus c. Nah, itu finishnya. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya?
Udah jelas semuanya? Ntar ada yang ngechat. Udah jelas. Bisa aku lanjut ke soal selanjutnya? Bisa ya. Nya berarti nomor 5 kalau nggak salah ya. Nomor 5. Soal tutor. Oh ya, maaf. Soal tutor ada di sini. Aku share dulu. Angga Hadi. Tutor ada di sini. Nomor 5 integral 0 sampai 1 dari T kali 3 pangkat T kuadrat dt. Nah, kalau kayak gini, yang dimisalin yang apa, guys? Apakah ini pakai parsial atau pakai substitusi? Pakai apa? Ayo. Kalian aktif. Iya, bener banget. Pakainya tetap substitusi. Tapi yang dimisalin yang apa, guys? Apa dong? Apa? T kuadrat. Bener banget. Yang dimisalin adalah T kuadrat. Misal U sama dengan T kuadrat, maka DU sama dengan 2T. 2T dt. Iya, bener banget. Sehingga DU per 2 sama dengan T dt. Lalu ya kita, kalau misal ini kan kita juga harus mengubah batasnya ya, jangan lupa gitu. Ini batasnya adalah T. Ini dalam T sama dengan, terus ini juga T sama dengan. Jadi kita ubah batasnya ke U sama dengan gitu. Ketika T sama dengan 0, U sama dengan berapa? 0. 0 juga, benar banget. Yang atas, berapa batasnya yang atas? 1. Iya, benar banget. Tetap 1. Karena 1 kuadrat, 1 gitu. Terus habis itu kita langsung aja 3 pangkat U per 2 DU. Sehingga sama dengan setengah. Di sini langsung aja setengah dari ini bentuk ke berapa tadi? Ada tadi loh di atas. Yang 3 pangkat U. Ini nanti jadinya kayak gimana, guys? Yang 1 per U plus 1. Ada lennya ya. Ada Jadi lagi. A pangkat U DU integralnya itu hasilnya adalah 1/len A kali A pangkat U. Berarti ini berapa? Berarti ini hasilnya adalah 3 pangkat U ya, dibagi len 3 dari 0 sampai 1. Kita nggak perlu ubah si U-nya lagi, kita nggak perlu ubah U jadi T kuadrat, karena kita juga udah mengubah batas gitu. Kita udah mengubah batas atas, kita udah mengubah batas bawah, jadi nggak masalah kita masukin 1 dan 0-nya ke U gitu. Sehingga ini setengah dalam kurung 3 pangkat U per len 3 dari 1, dari 0 sampai 1. Yang 1 dulu deh. Berarti kan 3 pangkat 1 per len 3 dikurangi 3 pangkat 0 per len 3. Sama dengan setengah dalam kurung berapa, guys? 2 per len 3. Iya, benar banget. 2 per len 3. Sama dengan ini dicoret, berarti 1/3. Ini hasilnya, nggak perlu plus C karena emang ini integralnya udah integral tentu gitu. Ada yang mau tanyain dulu
sebelum ke soal terakhir dari 7.1. Soal terakhir dari 3.1. Jadi aku bisa lanjut nih ya. Oke, bisa lanjut. Makasih banyak responnya. Nanti cara-caranya tanya bakal dibagiin kok guys. Jadi tenang aja. Di sini nomor 6, soal terakhir. Integral dari sin x min cos x per sin x dx. Apa yang dilakukan pertama kali guys? Ada yang punya ide diapain? Apakah dimisalin? Misalnya apa gitu? Ataukah gimana? Kirim soalnya lagi. Link soalnya. Siapa tahu ada yang baru masuk. Ayo guys, ini gimana? Integral trigonometri. Ayo, aku nggak mau lanjut nih kalau nggak ada yang mau ngomong. Salah nggak apa-apa. Jadi kita belajar bareng. Sin X-nya U, terus koseknya U gitu. Ya sih. Apa min cos X-nya jadi U gitu. Sama, coba aja dicoba juga. Misal dicoba, kalau dicoba bakal agak susah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak dimisalkan guys. Nggak Satu dimisal. min ini nggak Iya, sih? Satu min banget. apa kotangan Satu gitu nggak ya, sih? kotangan gitu. Kot. Terus ya Kotangan. pisah integral. Iya, bener banget. Jadi sebenarnya kayak tricky gitu, kayak ini gimana gitu. Padahal sebenarnya itu simple guys. Sama dengan x min integral dari kotangan gitu. Kalian pasti ya mungkin beberapa ada yang nggak hafal gitu. Tapi kembali lagi ke tadi, mau ngikutin juga ke kalian kalau ujian atau UTS-nya kan bakal offline ya, bakal offline dan pastinya nggak open book dan kalian juga harus tahu gitu yang namanya integral trigonometri itu apa aja bentuk-bentuknya gitu. Jadi integral dari kotangan x itu adalah ln harga mutlak sin x. Ln harga mutlak sin x plus c. Ini simple banget guys. Jadi aku harap kalian langsung bisa paham gitu. Oke, aku rasa kalian langsung paham sih. Jadi biar nggak lama-lama nggak lama-lama lagi, aku bakal next ke iya. Jadi dibikin sin x per sin x dikurangi cos x per sin x dipisah pembilangnya. Kita ke 7.2 yaitu integrasi parsial atau integral parsial. Ini udah mulai agak sebenarnya masih simpel sih, tapi butuh effort agak lebih gitu. 7.2 integrasi atau integral lah, integral parsial. Jadi integral parsial itu dapat dari mana sih? Misal U sama dengan UX dan V sama dengan VX, maka turunan dari UX kali VX
D per X itu berapa guys? Pastikan ini ya, U aksen V plus UV aksen. U aksen X kali VX plus UX kali V aksen X. Nah, kayak gini. Habis itu kita integralkan, kita ini dulu, apa namanya, kita pindah ruaskan gitu. Jadi UX kali V aksen X itu yang dipindahin, itu sama dengan U aksen, bentar. D dulu, turunannya dulu. Wait. Oke, jadi DUX kali VX, maaf ya guys kalau agak berisik. Emang teman-teman tutur agak-agak nggak jelas. Dikurangi U aksen X kali VX. Habis itu kita integralkan kedua ruas. Nanti dapatnya integral UX kali V aksen X dx itu sama dengan UX VX, jelas ya, diintegralkan jadi UX VX dikurangi integral dari U aksen X kali VX dx. Sehingga nantinya terciptalah yang namanya ini, integral U dV sama dengan UV min integral V du. Sampai sini dulu deh, ada yang belum paham nggak? Ada yang masih ditanyain? Jadi dulu kita kayak cuma dikasih rumus jadi aja gitu kalau SMA. Nggak tahu sih kalau SMA kalian gitu, tapi kalau di SMA aku dikasih rumus jadi gitu. Jadi integral parsial adalah integral UdV sama dengan UV min integral VDU gitu. Bisa aku lanjutin langsung ke contoh soalnya? Mau nanya dong, Ya, silakan. itu yang DUX kali VX per X itu turunan UX VX ya? Iya, bener banget. DUX VX per X itu kan sama aja, anggap aja DY per DX itu. DY per DX kan turunan dari Y. Berarti kalau DUX VX per X, oh ya ini DX, maaf. Ini DX, kurang. Jadi itu adalah turunan dari UX kali VX gitu. Apakah sudah menjawab? Oke, makasih. Oke, sama-sama. Bisa aku lanjut ke contoh soalnya langsung? Oke, aku lanjut ya ke contoh soal atau latihan soal. Contoh soal yang pertama. Yang simpel-simpel dulu aja guys. Integral dari X kali E pangkat 3X dx. Ya, kalian pasti bisa. Ada yang tahu ini step-stepnya gimana? Atau ada yang mau ngerjain malah? Ada yang mau ngerjain nggak? Pakai parsial. Ya, benar banget. Pakai integral parsial jelas. Siapa tadi? Rubens ya kalau nggak salah. Itu suaranya Rubens familiar banget. Rubens mau nggak bisa anotet ya? Bisa nggak sih anotet? Oke, berarti kalau dari Samsul tuh Rubens. Nggak tahu ya, pokoknya Samsul Bahri kalau nggak salah tadi. Itu katanya U-nya adalah E pangkat 3X dan dV-nya adalah X kali dx. Apakah benar?
kita coba dulu. Misal U sama dengan E pangkat 3X. Habis itu dV sama dengan X dx ya. Berarti DU sama dengan 3E pangkat 3X. ya 3E pangkat 3X dan V sama dengan integral X dx. Integral X dx itu adalah X kuadrat per 2. Setengah X kuadrat per 2. Dan kita coba U V min ini berarti sama dengan UV min integral V du. Berarti kita langsung aja UV. U-nya adalah E pangkat 3X. V-nya adalah per 2X kuadrat. Lalu min integral dari V du. Setengah X kuadrat. Du-nya adalah, ini ada dx ya. 3 kali E pangkat 3X dx. Kok tambah ribet gitu. Di sini tambah ribet, kalau kalian turunin lagi bakal tambah ribet lagi gitu guys. Jadi ternyata belum tepat gitu. Pemisalannya belum tepat. Maaf guys agak serak. Pemisalannya masih belum tepat. Oh, wait. Punya pangkat X aja nggak sih? Bentar guys. Jadi Oh, boleh. E pangkat X dar jadi, Jadi nanti U pangkat 3. iya. Sabi. sorry guys, aku hapus dulu. Aduh, ini gimana dah, nggak bisa dihapus. Oke, bisa dihapus. Sorry kalau lama. Tadi bilangnya punya adalah E pangkat X, tapi karena untuk mempersingkat waktu, jadi aku nggak mau nyoba. Jadi sebenarnya U adalah X dan dV adalah E pangkat 3X dx. Ini nanti dia pakai substitusi. Jadi ya gitulah guys, yang namanya integral parsial emang kadang memuat teknik integral yang lain gitu. Substitusi sih paling sering. Sehingga du sama dengan dx itu yang pertama. Sekarang kita integralin nih 3 pangkat E pangkat 3x dx itu integralnya gimana gitu. Berarti kan V sama dengan integral dari E pangkat 3x dx ya kan. Berarti misalkan aja lah, misal U sama dengan 3x, berarti du sama dengan 3dx. Berarti du per 3 sama dengan dx. Sama dengan integral dari E pangkat U per 3 du. Sama dengan 1/3 E pangkat U. Sama dengan 1/3 E pangkat 3x. Gini, ini adalah V-nya. Langsung aja kita ke sama dengan UV min integral V du. Sama dengan U-nya X, V-nya per 3E pangkat 3X dikurangi integral dari V-nya berapa? 1/3E pangkat 3X dx. Untuk mencari integral ini sama persis kayak mencari integral ini guys, kan sepertiganya bisa dikeluarkan gitu. Jadi hasilnya adalah X per 3 E pangkat 3X dikurangi 1/9 hasilnya nanti. E pangkat 3X plus C. Ini ada yang bisa dikeluarkan, yaitu E pangkat 3X per 3 dikali X min 1/3 plus C. Gitu, ada yang mau ditanyain dulu? Mau nanya dong, dV sama dengan 3x dx itu dari mana? Itu kita misalkan gitu, karena kan ini pakainya adalah pakainya adalah teknik integral parsial gitu. Jadi kita harus nyari U
U sama dengan berapa dan DV sama dengan berapa gitu. Dan itu sepinter-pinter kita nyari gitu agar soal tersebut dapat terselesaikan dengan singkat, padat, dan jelas gitu, ibaratnya kayak gitu, dan benar tentunya. Itu berarti U-nya kita ambil apa dan DV-nya ambil apa. Nah, di soal ini yang paling tepat kita ambil U-nya adalah X dan DV-nya adalah E pangkat 3X dx. Apakah sudah cukup menjawab? Jadi ya emang karena pakai rumus integral ini parsial, jadi harus ada U dan harus ada DV gitu. DV-nya ya diambil dari sini, U-nya diambil dari sini juga gitu. Kayak gitu. Oke, makasih kembali. Lanjut ya, aku lanjut ke nomor 2. Sabila ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah integral dari X sin 2X dx. Ayo, mana yang U, mana yang DV? U sama dengan bentar, wait. Ada yang ya, U sama dengan X. Cara gampangnya guys, kalau aku dari dosen aku ya diajarin itu, kita yang dimisalin U adalah yang polinom gitu. X ya, X juga polinom gitu, tapi meskipun pangkat 1 dia tetap polinom gitu. Meskipun linear dia tetap namanya polinom. Dan sin 2X kan dia bukan polinom gitu, dia adalah persamaan trigonometri, jadi nggak mungkin dimisalin U gitu untuk di integral parsialnya. Tapi untuk jika bentuk lain itu udah beda lagi, mungkin ada suatu bentuk yang kita bisa misalkan sin 2X sama dengan U, mungkin aja. Oke, jadi U sama dengan X dan wait. Ini lagi. Dan DV sama dengan sin 2X dx. Berarti DU sama dengan dx dan V-nya sama dengan integral dari sin 2X dx. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus sin 2X gitu? Kayak sin 2X tuh apa integralnya itu gimana gitu kan, kita nggak menemukan sin 2X gitu. Kita kan cuma tahunya adalah integral dari sin X gitu. Ada yang tahu gimana? Ya pasti seperti tadi, integral pakainya substitusi. Kita misal U sama dengan jangan U dong, Y. Misal Y sama dengan 2X, DY sama dengan 2DX. Berarti DX sama dengan DY per 2. Nah, gini. Berarti sama dengan V sama dengan integral dari sin Y per 2 DY. Sama dengan setengah dari integral dari sin adalah cos minus cos. Integral di sini adalah min cos, maaf ya, bukan cos tapi min cos. Min cos Y sama dengan min setengah kali cos 2X. Gini. Kenapa nggak plus C? Ya karena ini pakai integralnya parsial. Ini harus disubstitusikan lagi ke dalam persamaan gitu. Sama dengan UV min integral VDU. U-nya berapa? U-nya adalah X. V-nya berapa? Min setengah cos 2X. V-nya berapa? Oh, udah ya. UV dikurangi integral dari min setengah cos 2X dx. Gini. Karena DU-nya adalah dx. Habis itu sama dengan min X per 2 cos 2X. Ini ditambah doang pastinya, kan min ketemu min plus jadinya. Dan ini kita selesaikan sama persis seperti ini. Kita misalin dulu Y sama dengan 2X, terus nanti dapatnya cos
cos Y DY, dan hasilnya nanti adalah setengah kali setengah sin 2x plus C sama dengan min X per 2 cos 2x plus seperempat sin 2x plus C. Karena min di depan itu kayak kurang etis, aku pindah ruas deh. Pindah posisi aja. Sin 2x min X per 2 cos 2x plus C. Gini hasilnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Relax dulu guys. Kita udah ada sejam belum sih? Belum ya? 3:38 kalau nggak salah tadi mulainya. Aku kirim link soalnya lagi. Bentar. Ini link soalnya. Sekalian aja aku mau ngirim link feedback. Diisi ya. Biar aku bisa mengevaluasi diri. Wait. Ini dia link feedback tutorialnya. Oke, balik lagi ke note. Apakah ada yang mau ditanyain? Atau kita bisa lanjut ke nomor 3, contoh ketiga? Ayo dong, masa dari 17 orang nggak ada yang mau jawab? Aman. Ya, aku lanjut ya. Kalau bisa temennya diajakin lagi dong, biar tambah banyak. Ini laptop aku kenapa dah? Oke, lanjut. Ke nomor 3. Integral 2x dalam kurung 3x plus 10 pangkat 3 dx. Ini seperti di SMA. Udah pernah. Insya Allah udah pernah sih. Ayo, ada yang mau aktif jawab nggak? Kalian jawab. Ini U sama dengan apa? Yang Sabi on mic aja. 2x. Iya benar, berarti DU sama dengan 2dx. Habis itu dv-nya yang apa berarti? Yang 3x plus 10 ya. 3x plus 10. Jangan lupa pangkat 3 juga. dx. Jadi pokoknya selain U, ya sisanya dv gitu. Semuanya meskipun ada pangkat-pangkatnya, pangkat 49 pun kita masukin aja gitu ke dv. Terus kita nyari v. Integral dari 3x plus 10 pangkat 3 dx itu sama dengan berapa? Ada yang bisa langsung ngejawab nggak? Langsung dah. Langsung ke hasilnya. Harus pakai substitusi dulu sih, tapi aku berharap kalian udah paham gitu substitusi, jadi bisa langsung aja gitu. Langsung ke jawabannya berapa? Integral dari 3x plus 10 pangkat 3 dx. Di sini adalah 1/12 3x plus 10 pangkat 4 bukan?
Betul banget. D, bukan D. Udah nggak ada lagi D berarti. Gini, habis itu yaudah kita langsung aja gitu. Langsung aja ke sini. Sama dengan UV main integral VDU. Sama dengan U-nya 2X per 12 kali 3X plus 10 pangkat 4 min integral lagi dong guys, integral dari karena VDU dan DU-nya adalah 2dx, langsung aja aku bisa nulis 1/6 dari 3x plus 10 pangkat 4 dx. Ini hasilnya adalah x per 6 3x plus 10 pangkat 4 min berapa? Berapa guys? Seper 33x plus 10 pangkat 5 bukan? Per 30 30 seperti 30 Iya. ya? Bukan ya, belum. Mungkin ada yang kelewatan satu itu kamu. Coba dikoreksi lagi. (15 kali 6 itu 90 ya? Iya, bener banget. 1/90. Tapi ini aku pecah. Jadi 1/6 kali 1/15, 3x plus 10 pangkat 5 plus c. Sama dengan, ini aku keluarin 3x plus 10 pangkat 4 per 6-nya dikali dengan x min 1/15 kali 3x plus 10 plus c. Dan ini hasilnya. Ada yang mau nanya? Mungkin kenapa kok jadi 1/15 gitu? Ya balik lagi gitu ke integral substitusi, dan insya Allah kalau kalian bisa udah paham integral substitusi, nanti bakal langsung paham. Oke, karena udah diburu-buru, sebenarnya ini ada satu contoh soal lagi yang parsialnya double, cuman karena waktunya udah mepet. Cuman ini kan cuma ini ya, cuma 18 orang gitu. Aku mau nanyain deh, ini aku mau selesaiin soal aku semuanya atau ada yang aku skip aja nggak apa-apa? Kalau aku selesaiin boleh sih. Boleh ya. Dari aku mau nanya tutor kedua deh. Hadi, keberatan nggak? Enggak kok, aman. Lanjut aja. Iya. Oke, siap. Ada yang nanya, kalau pas lagi nyari V perlu pakai plus C nggak? Nggak perlu pakai plus C karena nanti akan diintegralkan lagi gitu. Jadi nggak perlu kita pakai plus C karena ya kita juga nggak tahu C-nya berapa gitu. Hukum integral parsial juga kayak gitu, nggak perlu plus C di V-nya. Udah terjawab? Oke, sama-sama. Aku next ke nomor 4. Ini agak ganda. Dan aku mau juga ngasih tips agak sedikit tricky sih, tapi ntar kalau ada ini waktu. Boleh dong. Integral, Enggak ya mau. boleh nanti ya. X pangkat dari E pangkat X kuadrat dx. Nih, ada nih guys. Soalnya agak kayak gini gitu. Kayak
bingung banget gitu. Awalnya juga bingung gitu, kayak ini tuh yang dimisalin U yang apa, yang dimisalin DV tuh yang apa gitu. Jadi sepinter-pinter kita gitu. Ada yang tahu nggak yang dimisalin U yang apa? Ini pakai parsial atau Iya, tetap pakai parsial juga. Tapi parsialnya ini bakal ganda, bahkan triple. Kalau nggak salah triple sih. Ayo, pakainya U-nya yang mana? U sama dengan, tebak-tebak dulu aja guys. X kuadrat atau E pangkat? U sama dengan X berarti ini nanti ya kayak dia jadi E pangkat U gitu ya. Tapi aku udah ngitung dan emang kayak untuk membuktikan dia salah itu panjang banget gitu. Jadi aku langsung aja. U sama dengan X pangkat 4. Ternyata tuh X pangkat 4 gitu guys, U-nya. Dan DV-nya ini kayak jadi dipecah gitu. Dipecah jadi X Oh, pangkat X 4 kali. ini E X gitu. I see, I see. Iya, bener banget. DV-nya adalah X E pangkat X kuadrat DX. Jadi balik lagi ke tadi gitu, kayak kenapa kok bisa nemu X pangkat 4? Karena aku nyoba X pangkat 5 gagal. Aku nyoba X kuadrat gagal juga gitu. Sehingga ya udah X pangkat 4 gitu dicoba dan berhasil gitu. Berarti DU sama dengan 4X pangkat 3. Dan V-nya adalah integral dari X kali E pangkat X kuadrat DX. Ini pakai apa? Pakai substitusi lagi. Misal E pangkat X kuadrat, bukan. Misal X kuadratnya ya yang dimisalin. Misal Y sama dengan, kepencet. Y sama dengan, Gue lagi aja nggak? Oh iya. dy D sama dengan 2X. 2x dx. Berarti dy per 2 sama dengan x dx. Gini kan, berarti jadi apa ini? Jadinya adalah integral E Tengah. pangkat U per 2 d, bukan U ya, tapi Y. dy. Ntar ada yang chat room. Itu udah nyenggol materi 73 ya? Belum 73. Ini baru parsial. Kalau 7.3 kan murni trigonometri. Tapi sepertinya nanti aku persingkat aja lah, kayak kalian bisa baca materinya, aku bisa langsung ke contoh soalnya nanti. Mungkin satu aja gitu, karena insya Allah nggak terlalu susah kok. Yang penting kalian paham gitu identitas trigonometri yang dipakai itu apa aja. Oke, next. Aku agak bercepat sedikit, tapi semoga kalian juga tetap paham. Hasilnya adalah setengah kali E pangkat Y kan. Kita kembalikan lagi, Y-nya adalah X kuadrat gini. Oke, next. Berarti sama dengan UV min VDU. Sama dengan U-nya berapa? X pangkat 4 per 2E pangkat X kuadrat dikurangi V-nya berapa? V-nya adalah ngawur banget lah. Integral VDU, integral. Ini ada integralnya. Integral dari plus setengah E pangkat X kuadrat. Nah, di sini ternyata kita ketemunya adalah 4X pangkat 3 DX gitu. Ya berarti gimana? Berarti kita cara lagi gitu. Kita menguraikan lagi dengan integral parsial lagi tentunya. Ini kan jadinya min 2. Kita langsung aja lah, 2 integral pangkat X kuadrat kali X pangkat 3 dx. Berarti nanti yang dimisalkan U adalah X kuadratnya, terus yang di dv adalah X kali E pangkat X kuadrat dx. Dicari dengan rumus yang sama seperti ini. Nanti hasilnya akan ketemu
hasilnya akan ditemukan berupa ini. X pangkat 4 per 2 kali E pangkat X kuadrat dikurangi 2 dalam kurung X kuadrat per 2 kali E pangkat X kuadrat dikurangi setengah E pangkat X kuadrat plus C. Seperti ini guys, emang agak panjang. Tapi seperti itulah kalau offline biasanya essay sedikit tapi panjang biasanya gitu sih. Nggak tahu juga sih, aku juga nggak pernah ujian essay apa offline di ITB gitu. Oke, selanjutnya adalah agak tips trik dikit doang. Jadi integral parsial itu ini ada soal kelima ya, soal kelima. Misal di sini adalah integral X kuadrat E pangkat X kuadrat E pangkat X dx gitu. Kita ambil U X kuadrat, kita ambil dv sama dengan E pangkat X dx. Kita turunin nih sampai benar-benar 0. X kuadrat 2x 2 0. Habis itu kita integralin ini. Integralnya adalah E pangkat X, E pangkat X, E pangkat X, dan E pangkat X. Karena ya selalu sama gitu, diintegralkan juga bakal kayak gitu. Nah, karena dia adalah UV, integral V du, maka U-nya adalah ini, dan V-nya adalah ini. Yang kedua. Ini nanti positif dikali. Habis itu ini negatif. Habis itu ini positif. Jadi gimana? Jadi hasilnya adalah ini hasilnya hasilnya ini adalah X kuadrat kali E pangkat X dikurangi 2X kali E pangkat X ditambah 2E pangkat X. Ini hasilnya. Menurut aku ini lebih simpel sih, kayak tapi sebenarnya sama aja guys, tapi kayak lebih menggampangkan aja gitu. Dikali positif, terus habis itu kalian kedua itu negatif, selanjutnya positif, selanjutnya lagi negatif gitu, plus min gitu. Ini kalau trik yang aku dapat dari SMA waktu itu. Tapi nggak semua jenis integral parsial bisa pakai rumus ini, karena yang nomor 4 tadi yang di atasnya tepat itu nggak bisa pakai nomor ini gitu. Oke, aku bisa lanjut ke nomor ke 7.3. Bentar lagi, mungkin sekitar 10 menit, berapa? 15 menit lagi kali ya. Ternyata lama juga ya aku motor ya. Bisa aku lanjut? 7.3. Saya. Wait, 7.3. Guys, oke. Yaitu integral trigonometri yang ini. Pokoknya yang agak bukan cuma sin U, cos U, bukan, tapi udah kayak berpangkat-pangkat gitu guys. Aku nggak bakal nulisin integralnya apa aja gitu, jenis-jenisnya, karena udah ada di buku. Cuman di sini aku mau nulis identitas yang dipakai. Yang pertama, yang A, adalah cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, misal kalian lupa kayak tan kuadrat X sama tan kuadrat X itu gimana gitu, ya kalian tinggal ini dibagi gitu. Yang B adalah misal cos kuadrat X per cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X gitu. Berarti kan ini adalah 1 plus tan kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X apa guys?
secant kuadrat X. Bener banget, secant kuadrat X. Sehingga ini yang ketiga gitu. Yang keempat, maaf, yang kedua. Yang ketiga, berarti cos per sin adalah kotan. Kotan kuadrat X plus 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Dan yang terakhir, itu adalah cos 2X itu sama dengan, ada 2 ya, 1 min 2 sin kuadrat X, atau 2 cos kuadrat X min 1. Ini, udah ini aja sih sebenarnya yang menjadi identitas yang dipakai, yang paling sering dipakai untuk memecahkan masalah-masalah integral trigonometri gitu. Dan aku langsung aja ke contoh soal, dan ini mungkin tinggal beberapa menit lagi karena emang udah hampir selesai juga. Yang pertama, nggak mau yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Integral sin 3x sin pangkat 3x dx. Hasilnya adalah kita pecah sin kuadrat x kali sin x dx. Habis itu sin kuadrat x kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat x dari yang tadi gitu, yang apa namanya, identitas trigono. Ini kita minuskan agar apa? Agar si sinnya bisa diminuskan gitu. 1 min cos kuadrat x ini bisa jadi min sin x dx. Sehingga turunan dari integral dari min sin itu apa? Integral dari min sin adalah cos gitu. Jadi ini hasilnya adalah min integral dari 1 min cos kuadrat x d cos x. Ini kan kayak jadinya 1 min y kuadrat dy kan, sehingga hasilnya adalah min dalam kurung cos x min 1/3 cos pangkat 3x plus c. Udah gitu doang. Dan selanjutnya nomor 2. Ini ya udahlah, kita kebut aja lagi sih ya. Aku juga udah capek sebenarnya, tadi habis lari. Ini bentuk yang kedua. Sin kuadrat x kali cos pangkat 4x dx. Kita ubah menjadi ini sudut tengahan gitu. Jadi pakainya yang mana? Yang cos 2x tadi, yang identitas cos 2x. Ini hasilnya adalah kita ubah menjadi dalam kurung setengah min setengah cos 2x dalam kurung setengah plus setengah cos 2x dalam kurung setengah plus setengah cos 2x lagi dx. Gini. Sama dengan integral dari 1/4 min 1/4 cos kuadrat 2x dikali setengah plus setengah cos 2x dx. Sama dengan, aduh tanganku capek. Sama dengan ini bisa diubah menjadi 1/4 sin kuadrat x, sin kuadrat 2x, maaf, sin kuadrat 2x dikali setengah dalam kurung 1 plus cos 2x dx. Sama dengan 1/8 integral, sebenarnya aku langsung keluarin 1/8 kali integral dalam kurung sin kuadrat 2x dikali 1 plus cos 2x dx. Karena kan ya 1/8 dari mana? 1/4 kali setengah ini ya, jangan lupa. Habis itu 1/8 dalam kurung integral setengah min setengah cos 4x. Jadi kita balik lagi, ini kan bentuknya ke bentuk
sin 2x kali sin 2x ya. Jadi ke bentuk itu tadi, maaf, identitas dan cos 2x itu juga berlaku kelipatannya kayak cos 6x, cos 4x, cos 8x gitu dan seterusnya. Tinggal ditambah ke ininya aja, ke ini, ke dalam sini. Habis itu plus setengah integral dari sin kuadrat 2x d sin x. D sin 2x, maaf. D sin 2x. Hasilnya adalah 1/8 dalam kurung setengah x min 1/8 sin 4x plus 1/6 kali sin pangkat 3 2x plus c. Well, udah selesai guys. Ini yang terakhir. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, mungkin bisa lanjut ke Hadi, karena emang udah agak larut malam juga. Sebentar aku stop share dulu. Silakan kalau Hadi mau melanjutkan. Oke guys, selamat malam. Aku lanjutin aja langsung ya, keburu malam. Aku sekarang mau bahas yang apa ya, yang subbab 7.4 dan subbab 7.5. Kalau 7.4 rumusnya nggak banyak sih. Cuman 3 doang nggak salah. Ya deh, 3 doang. Yang pertama itu aku ambil dari Purser aja ya. Misalnya kita ketemu akarnya dalam bentuk A kuadrat min X kuadrat. Maka ini kita substitusikan. X sama dengan A sin T. Nah, dari situ kita substitusikan A kuadrat, jadinya A kuadrat sin kuadrat T. Kita tahu bahwa trigonometri mana ya? Identitasnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Sedangkan 1 min sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Artinya bisa langsung kita proses ya. Kita keluarin dulu A-nya. A kuadrat 1 min sin kuadrat T. Jadinya A kuadrat kali cos kuadrat T. Dan ini akan dihasilkan mutlak dari A kali cos T. Kalau emang mau langsung aja bisa sih, yang seperti di buku. Tapi ini sih penurunan rumusnya. Kalau bingung kan, dari mana dapatnya? Tiba-tiba aja gitu, A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T, tiba-tiba aja ada A kuadrat cos kuadrat T. Ini sih penurunannya. Dan ini 1 ya. Yang duanya, kalau ketemu dalam akar A kuadrat plus X kuadrat, ini kita substitusikan X sama dengan A tan T. Nanti kita dapatkan setelah berbagai cara ya proses, kita dapatkan lagi prosesnya ini A kuadrat plus X kuadrat sama dengan A sekan T. Yang ketiga, bentuk ketiganya X kuadrat min A kuadrat. Substitusikan X sama dengan
as sec t secant t kuadrat, secant t aja. Kita dapatkan nanti A tan Z. Oke, ini aja sih rumusnya. Selebihnya kita modifikasi. Ntar ya, aku berakin deh. Oke, lanjut aja ke contoh soal ya. Bentar, aku ambil dulu soal. Mau nanya dong cara nentuin nilai T di akhirnya gimana? Oke, nanti ada contoh soalnya kok. Bentar ya, aku ambil dulu. Kita mulai dulu dari yang mudah ya, dari yang kelihatan simpel. Oke. Kita salin dulu. T per 3/4. Ini masih belum ada sih yang tan beta, tan T, atau secant T. Kita misal ini dt, kita misalkan U sama dengan akar dari 3T plus 4. Nah, setelah itu kita kuadratkan U-nya, dapatkan 3T plus 4. Dan didapatkan T-nya U kuadrat min 4 per mensubstitusikan ke T. Nanti yang ini disubstitusikan ke ini. Itu sih gunanya. Udah T-nya, udah dapat kan. U kuadrat per min 4 per 3. Yang itu menjadi 1 per U. Ini udah ubah ya, 1 per U. Nah, sekarang kita buat lagi. Ini kita turunkan dt dari U kuadrat sama dengan dt dari 3T plus 4. Sengaja ya aku nggak ngambil yang bagian akar, karena kalau akar jadinya makin ribet. Jadi ya nggak usah ambil akar. Jadinya ini 2U du per dt 3. Jadinya 2U per 3 du sama dt. Langsung aja yakin. 2U per 3 kali du. Nah ya, bisa kita coret-coret beberapa. Ini habis yang merupakan apa ya, konstanta, kita keluarin aja langsung. 1/9. 2/9. 2/9 U kuadrat min 4 du. Kita integralkan biasa. Jadinya 1/3 U pangkat 3 min 4U plus C. Kalau kita kalikan aja langsungnya ke dalam. U-nya kita ubah jadi T plus 4. Ini kan setengah, jadinya 3/2. 4 dikali 3T plus 4. Ingat ya, kalau U-nya tadi merupakan akar, jadinya setengah.
Ini ntar. 28/9. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Harusnya nggak sih, karena ini masih simple. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Kalau nggak, aku lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada langsung on mic aja ya guys. Oke, 17 lumayan panjang sih jalannya. Oke, kita salin dulu soalnya. 2/x² plus 2x plus 5. dx. Nah, pertama kita faktorkan dulu ya di bagian bawahnya. Mana ya? Bukan faktor sih. Kayak di apa? Ya deh, dirasionalkan gitu. Menjadi x plus 1 kuadrat plus 4. Karena coba kita lihat. Misalnya x kuadrat plus 2x plus 5. Ini kan bisa benarnya bisa jadi x kuadrat plus 2x plus 1. Tapi sini ada plus 5. Ini merupakan bentuk jadi x plus 1 kuadrat plus 4. Kita apa? Membuat faktor ini biar apa sih? Biar dapat bentuknya seperti ini. Seperti yang tadi udah dijelasin, yang bentuk x kuadrat plus a kuadrat. Biar dapat bentuk gitu sih. Makanya dulu ya. Ini dx. Oke, kita ubah dulu. Dari ini, u sama dengan x plus 1 du per dx sama dengan 1. Nggak mengaruhi ya du per dx-nya. Jadinya u kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, dari sini udah nampak kan bentuk yang disebutin yang bentuk ini. Itu per x kuadrat plus a kuadrat. Nah, nampak kan udah sama ya bentuknya. Jadi bisa kita gunain. Oke, aku lanjut. Aku buat di sini aja deh. Bentuk sama dengan bentuk x kuadrat plus a kuadratnya. Jadinya seperti yang di awal tadi. Nah ya, yang ini jadinya x sama dengan a tan t. Oke, langsung aja kita masukin ya u-nya misalnya. U sama dengan 2 tan t. Kali du per dt per dt-nya sama dengan 2 sekan kuadrat t. Kita balik-balik. du sama dengan 2 sekan kuadrat t kali dt. Oke, kita masukin ya angka-angkanya. Nah, u tadi kan udah di 2t. Jadinya 2 tan t kuadrat plus 2 kuadrat kali du-nya berubah jadi 2 sekan kuadrat t dt.
Setelah yang kita lalui apa ya, yang seperti yang di awal tadi, mana dia? Yang ini, jadinya langsung A sekan T. Sudah, langsung kita substitusikan aja A sekan T. Dua sekan T dikali 2 sekan kuadrat T dt. Jadinya, ini bisa kita coret ya, jadinya sekan T dt. Nah, di kasus khusus ya, kalau misalnya integral sekan T, nanti sekan T ini dikalikan dengan sekan T plus tan T. Tangen theta, tangen T. Kita apa ya? Kita modifikasi kali dt. Jadinya sekan kuadrat T plus sekan T tan T per sekan T plus tan. Ini kondisi khusus ya untuk sekan T dan kosek. Kosek juga, nggak salah. Karena kan kalau integral dari sek nggak ada. Kecuali kalau integral dari sek kuadrat baru ada kan. Yaitu tan T. dt. Oke, kita misalin lagi. Misalnya apa ya? V deh. V sama dengan sek T plus tan T. dv per dt kita turunkan. Turunan dari sek T, sekan T kali tan T dikali ditambah sekan kuadrat T. Ini ya turunannya. Jadinya ini U kuadrat T plus sekan T plus sekan T tan T dikali dt-nya dv ya. dv per sekan T tan T plus sekan kuadrat T. Nah, ini kita coret aja. Ini dapat 1/V dv. Ini udah bisa lah ya, kalau integral 1/V dv. Jadinya ln V plus C. Dan kita tahu bahwa ln V-nya V-nya tadi sekan T plus tan T. Plus C. Nah, kita ubah lagi sekan T dan tan T menjadi variabel apa ya? Variabel X yang seperti di awal. Kita tahu tadi bahwa pemisalannya U sama dengan 2 tan T. Dapat kita pindah ruasinnya duanya, tan T sama dengan U per 2. Dan T menjadi tan inverse dari U per 2. Nah, kita gambar nih trigonometrinya. I3 aja. Misalnya tan inverse. Tan itu apa ya? Tan itu depan per samping. Jadinya depan U, sampingnya 2. Dan di sini si miringnya dapatkan U kuadrat plus 4. Itu biasa ya, trigonometri biasa. Nah, kita mau mencari nilai apanya nih? Nilai sekan T. Sedangkan kita tahu bahwa T-nya tan inverse U per 2. Sudah, jadinya sekan dengan sekan dapatkan tan inverse U per 2. Nah, sekan kan sama dengan 1 cos. Kalau cos itu samping per miring, berarti kalau sekan miring per samping. Jadi kita buat miring per samping.
Nah, didapatkan deh secant T. Buat aja lagi semuanya adalah jadinya dan dari secant T plus tan T plus C. Secant T-nya kita dapatkan U kuadrat. Kita masukin aja ya. Kalau tan T-nya tadi udah dapat U per 2. Nah, kita operasikan aja lagi. Ubah U-nya jadi X. Ini kita gabung aja karena penyebutnya sama ya. U-nya tadi, U-nya mana ya? U-nya tadi, nah ini. U-nya X plus 1. U-nya X plus 1 kuadrat plus X plus 1. Dan ini hasilnya. Ada yang bingung atau mau ditanyain? Itu sih yang guna yang tadi kan ya pertanyaan. Puspitasari tadi, yang nentuin nilai T di akhir. Nilai T itu nggak perlu ditentuin sih, cuman pakai invert saja nanti di bagian sini. Ada yang bingung atau mau ditanyain? Belum aku lanjut. Tunggu ya sambil ambil soal. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke, nomor 25. Dua X plus 1, aku salin dulu ya. X kuadrat plus 2X plus 2 dx. Nah, ini sama lagi dengan cara yang tadi. Kita modifikasi di bagian bawahnya. Bagian penyebutnya ya. Bagian penyebutnya biar bisa membentuk misalnya dari U kuadrat plus A kuadrat. Untuk itu deh. Ini sama dengan 2X plus 1. X plus 1 kuadrat. Kitab X plus 1 ya. Plus 1. Nah, ini udah berbentuk seperti apa ya? Ini udah berbentuk. Udah dalam bentuk U kuadrat plus A kuadrat. Oke, kita lanjut. Kita misalin dulu ya. Misalkan U-nya sama dengan X plus 1. Du per dx, ya tetap 1 sih. Nggak ada yang mempengaruhi. Ini dx. Ini juga ya. X. Jadinya kita ubah ya. Misalnya variabel X, kita ubah, kita substitusikan jadi bentuk U. 2, X-nya kita tahu bahwa U min 1 plus 1, dan X plus 1 kuadratnya, sudah kita ketahui ya bentuknya itu U kuadrat. Kuadrat plus 1 du. Seperti biasa, kita kalikan, kita buka apanya, kurungnya. 2U min 2 plus 1 per U kuadrat plus 1 du. Jadinya nanti kita operasikan min 1 U kuadrat plus 1 du. Nah, sini udah kelihatan ya apanya, gimana penyelesaiannya. Tapi saya aja 2U dengan 1-nya.
2U, U kuadrat plus 1, dan lagi U kuadrat plus 1. Ini seperti apa ya? Seperti integral substitusi biasa. Itu V, anggapnya ada V U kuadrat plus 1 dV per du sama dengan 2U. Ya udah, jadi deh. 2U per V di V 2U kurangi 1 per U kuadrat plus 1 du. Nah, kita tahu kan bahwa bentuk ini mana ya yang ada di awal tadi, yang 7.1 tadi yang diterangkan oleh Angga. Kalau dalam bentuk ini sama dengan 1/A tan X per A. Betul kan ya? Bentar, aku lihat dulu. Iya, betul deh. Tan inverse, jangan lupa. Nah, udah bisa ada bentuknya kan? Jadinya kita input aja. Ini ya, seperti integral biasa. Ini bisa kita coret. Jadinya ln V dikurangi 1/1 tan min 1 U per 1. Jangan lupa plus C. Kita substitusikan lagi V-nya. V-nya kita dapatkan tadi, mana ya? U kuadrat plus 1. Plus 1 min 1/1 tan min 1. U-nya tadi X plus 1 ya. X plus 1 plus C. Dan kita masukin lagi U-nya, X plus 1 kuadrat plus 1 kurangi tan inverse X plus 1 plus C. Dan ini hasilnya. Ada mau bertanya atau bingung? Kalau ada langsung chat atau unik aja ya. 7.5. Ada yang mau dipertanyakan nggak di 7.4? Kalau nggak, aku lanjut ya. Oke, langsung ke 7.5. 7.5 apa aja ya rumusnya? Bentar. Kalau nggak salah itu 7.5 nggak ada rumusnya deh. 7.5. Ya deh, nggak ada rumusnya 7.5. Oke, nanti ada apa sih? Ada bentuk-bentuk tertentu, tapi sekali jalan aja. Nggak ada yang bertanya 7.4, ku lanjut aja ya. 7.5. Integral dari 1 per X, X plus 1 dx. Nah, kita di mana ya? Di 7.5 ini ada yang namanya dekomposisi pecahan parsial ya, faktor linear. Yang caranya itu seperti ini. Yang penyebutnya kita bagi, misalnya kan ini ada 2 buah. Ada 2 penyebut kan. Ini penyebut pertama, ini penyebut kedua. Jadi bisa kita bagi yaitu ini X dan satu lagi X plus 1. Di atasnya kita kasih sembarang konstanta aja deh dulu, A dan B.
Oke, setelah itu kita apa ya? Yang ibaratnya ini dikali silangin, dikalikan ke sini. Yang di bawah ini. Cukup di bawah ini aja ya, di sebelah kiri bawah. Yang sebelah kanan bawah jangan. Itu sama dengan A per X dikali X plus 1 ditambah B per X plus 1 dikali X plus 1. Ini jadinya A dikali X plus 1 ditambah B X. Nah, ada dua cara sih, tapi aku gunain cara pertama dulu ya. Cara pertama, yang A ini kita kalikan ke dalam jadinya. Seperti ini. Dan yang X kita gabungkan yang A ini dan B ini. Plus A. Nah, dari sini kelihatan kan, ini sama dengan 0x. Karena nggak ada variabel X ya, jadi bisa kita bilang kalau X itu bernilai 0. Jadinya A plus B itu sama dengan 0, dan A itu bernilai 1, yaitu konstanta. Nah, dari A-nya sudah kita dapatkan 1 plus B sama dengan 0, B-nya sama dengan min 1. Itu cara pertama sih. Kalau cara keduanya, kita salin dulu ya. Kita pilih X-nya menjadi min 1. Maksudnya gimana ya? Biar ini hilang, jadi kalau kita ibaratkan X-nya sama dengan min 1, jadinya 1 sama dengan A dikali 0 plus B dikali min 1. Jadinya kita dapatkan hasilnya B min 1. Dan untuk mencari nilai A-nya lagi, kita masukin sebarang nilai X. Kita anggap aja X-nya 0 ya, biar B ini hilang. Biar nggak kita cari lagi. Jadinya 1 sama dengan A plus 0. A sama dengan 1. Sama kan? Dengan hasilnya. Oke nih, A1, kotak deh. Dan ini, sama kan? Nah, kita dapatkan nilai A dan nilai B, kita lanjut lagi mengintegralkan. Integral. Ini udah kita ubah ya menjadi bentuk A dan bentuk B. A-nya kita dapatkan 1 per X. 1 per X ditambah B-nya juga dapatkan min 1. Min 1 per X plus 1. Ya kan ya? Benar. Nah, ini udah mudah lah ya. Integralnya seperti integral biasa. Per X min, jangan lupa ada X-nya. Ini 2 per X plus 1. Ini karena gimana ya? Kalau X-nya udah pangkatnya 1, ya langsung aja lah ln X kurangi ln X plus 1 plus C. Dah gitu. Sebelum aku lanjut, ada mau ditanyain? Aku ngambil file dulu ya. Nggak ada pertanyaan, oke ya, aku lanjut. Nomor 7.
yang kedua. Nah, ini sama lagi caranya dengan seperti tadi. Nggak ada sih bedanya. Tapi ini kita kerjakan dulu ya. 3x min 13 per x kuadrat plus 3x min 10 dx. Nah, yang di bawahnya bisa kita faktorkan menjadi x plus 5, x min 2 dx. Nah, dalam bentuk ini udah bisa ya kita bagi seperti yang di atas tadi. Seperti yang ini. Nah, kita bagi aja. 3x min 13 per x plus 5, x min 2. Ingat ya, kalau kita pecah x plus 5 1 dan x min 2. Seperti biasa, kita kalikan silang yang bagian ini ke sini. Nanti kita dapatkan hasilnya A-nya itu menjadi kalikan dengan x min 2, B-nya itu kita kalikan dengan x plus 5. Nah, aku gunain cara yang apa ya? Cara yang kedua tadi. Biar lebih singkat. Kita sama dengan pembuat nol fungsi, misalnya x min 2 sama dengan 0, ambil x-nya sama dengan 2. Dan ini x plus 5 sama dengan 0, ambil x-nya sama dengan min 5. Oke. Kita put x sama dengan, jadi nanti 13 A dikali 0, B kali 7. Nah, langsung dapatkan nilai B-nya. Karena A-nya sudah ada di 0. Jadinya ini 6 min 13, 7 min 7. B kali 7, B-nya sama dengan min 1. Kita masukkan lagi X sama dengan min 5. 3 dikali min 5 kurang 13 sama dengan A dikali min 5, min 2, min 7 ya. Dan B jadi 0. Nah, B tereliminasi lagi kan, jadinya langsung dapat nilai A. 7A ini sama dengan 15 min 28, A sama dengan 4. Nah, kita dapatkan A sama dengan 4 dan B sama dengan min 1. Seperti biasa, kita integralkan lagi. Yang bentuk ini, sebentar. Yang bentuk ini, A-nya dapatkan 4 per x plus 5 dx plus B-nya kita dapatkan min 1 per x min 2 dx. Ini kita integralkan biasa aja ya. Ln x plus 5 min ln x min 2 plus c. Nah, gitu. Ada mau bertanya? Sebelum aku lanjut. Oke, aku cepat aja ya, karena sudah malam. Nomor 18 lagi ya. Nah, 18 nih kasus khusus juga sih. Kita masuk ke 18. Nah, ini.
Yang tadi kita kerjakan kan misalnya X pangkat apa ya, yang variabel X yang pembilang lebih kecil kan daripada variabel X penyebut. Misalnya penyebutnya pangkat 2, sedangkan pembilangnya pangkat 1. Nah, bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Itu pun dengan ini. Tapi kalau misalnya pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita bagi dulu bagian pembilang dengan penyebut. Kita bagi dulu, dibagi biasa ya. Ini dapatkan nanti X ketika plus 5X kuadrat plus 6X dan 4. Iya, udah bisa lah ya bagi-bagi seperti ini. Udah bingung bagi-bagi seperti ini. Kalau udah langsung bilang aja guys. 14X plus 24. Oke. Ini bisa kita simpulkan bahwa X pangkat 3 plus X kuadrat per X kuadrat plus 5X plus 6 dx sama dengan, nah ini tadi ya hasilnya yaitu X min 4, X min 4 ditambahkan oleh sisanya. Sisanya 14X plus 24. 14X plus 24 per pembagi X kuadrat sama X plus dx. Nah, dari sini sudah bisa ya kita lihat bahwa yang kita proses itu yang bagian ini. Oke, kita proses bagian di sebelah sana. Ini aja ya. X plus 24 plus X kuadrat plus 5X plus 6. Jadinya X plus 3 tambah X plus 2. Ini A, ini B. Nah, nanti kita proses lagi ya seperti cara yang sebelumnya. Nanti bisa kita dapatkan A-nya yaitu 18 dan B-nya yaitu minus 4. Cara seperti di atas lagi ya, cara yang sama. Nah, berarti ini bisa kita buat tadi X min 4 plus A-nya tadi 18, X plus 3, B-nya min 4, X plus 2, dx. Nah, dari sini kita integralkan biasa aja ya. Ini menjadi setengah X kuadrat min 4X plus 18 dikali ln X plus 3 dikurangi 4 dikali ln X plus 2 plus C. Ini hasilnya. Apakah ada yang mau bertanya? Belum ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini ada kasus khusus juga sih. Bentar, aku copy dulu. Nah, di soal terakhir ini jadi ada kasus khususnya ya. Misalnya kita mendapatkan mana ya cara kita mendapatkan faktor misalnya
terdapat penyebut dengan faktor AX plus B kali K. Nah, ini sama dengan, nanti kita prosesnya menjadi A dikali AX plus B pangkat K ditambah B AX plus B pangkat, ini pangkat 1 dulu ya. Pertama pangkat 1, yang kedua pangkat 2, dan seterusnya plus B pangkat 3, sampai dia menjadi pangkat K. Ini sampai bebas tanpa batas ya, sampai dia mendapatkan pangkat K, pangkat terakhir. Nah, dari sini bisa kita kerjakan soalnya. Simple kok soalnya. Bentar. Caranya lumayan simple emang sih. Apa faktor penyebutnya lumayan rumit. Ini bisa kita ubah menjadi X min 1 tambah X min 1-nya kuadratkan, karena dia sampai 2 ya. Nah, lanjut lagi ke berikutnya, X plus 4 dulu. Plus 4 kuadrat, B plus 4 dikali X plus 1 kuadrat, kali-kali seperti ya tadi, kali sedang ke atas. Ini min ya. Nah, kita gunain cara kedua tadi ya. Gunakan kedua. Setelah kita melalui proses yang panjang ya, dari A, B, C, D, kita proses, kita ambil dulu, kita contohin dulu. X-nya sama dengan 1, jadi nanti A sama dengan A kali 0, plus B kali 25, C-nya juga kali 0, dan D kali 0. Kita dapatkan B-nya sama dengan 1/25. Kita masukkan lagi X sama dengan min 4, kan 1 dengan A dikali 0, B-nya juga kali 0, C-nya kali 0, D-nya kali 25. Jadinya 1/25. Nah, berarti kan yang bagian kita simpan A, X min 1, X plus 4 kuadrat, plus B-nya sudah kita dapatkan tadi, 1/25, X plus 4 kuadrat, plus C, X min 1 kuadrat, X plus 4, tambah D, X min 1 kuadrat. Karena yang sudah kita 1 dan 4, jadinya bukan lagi X yang lain, sembarang X saja. Anggap aja X-nya sama dengan 0. Nanti kita dapatkan, kalau misalnya kita substitusikan ya 1/1, didapatkan 8/25 sama dengan 16A plus 4C. Dan kita cari lagi, satu lagi, misalkan min 1. Sembarang aja ya. Sembarang X yang dekat-dekat. Biar nggak terlalu besar angkanya. Plus A plus 12C. Nah, kalau ini bisa kita
eliminasi dan substitusi, nanti didapatkan A-nya sama dengan min 2/125 dan C-nya 2/125. Nah, balik lagi ke soal. Tadi soalnya 1/(x-1) kuadrat. Benar kan? Ya benar. Kita substitusikan satu persatu, mulai dari A. A-nya tadi min 2/125 dikali X-1 ditambah B-nya 1/25 dikali X-1 kuadrat tambah 2/125 kali X plus 4 ditambah 1/25 bentar, kemana sih yang min tadi? Enggak ada ya, udah 1/25 per X plus 4 kuadrat. Saya integralkan biasa ya, jadinya semuanya pakai ln. Ini pakai substitusi, enggak perlu deh. Ya perlu substitusi. Setelah kita substitusi, kita integralkan, nanti dapat hasilnya 2/125 dan X min 1/25 dan X min 1, enggak ln deh, enggak ln. X min 1 plus 2/125 dan X plus 4 plus ini min lagi ya. Min 1/25 dikali X min 4 plus 4 min 1. Jangan lupa plus C. Nah, begini. Ini cuman cuman substitusi itu terus integralkan biasa. Oke, apa ada mau bertanya? Belum ditutup. Hitung sampai 5 ya. Sebelum balik ke moderator. Sebelum balik ke Angga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku balikin ke Angga. Oke, makasih banyak Adi. Dan tersisa 3 orang yang bertahan. Aduh, keren banget sih. Kasih aplaus dong. Mana nih aplausnya? Aku stop record dulu deh.